Banyak orang pengen punya perut kotak-kotak alias six pack. Apa sih yang harus dilakukan untuk memiliki perut six pack tersebut? Saya udah nonton berbagai konten soal six pack di YouTube. Sebagian berkata, kalau kamu mau punya perut six pack, kuncinya adalah di pola makan. Makanya dari sini muncul quotes, abs made in the kitchen. Abs itu singkatan dari abdominal, jadi abs adalah slang dari perut six pack kita gitu ya. Dan kitchen adalah dapur yang berarti lokasi kita menyiapkan makanan. Jadi mau six pack, ya atur makan katanya. Di satu sisi tetap banyak konten-konten dengan judul cara mencapai six pack menunjukkan video-video latihan perut. Dari sini muncul quotes abs made in the gym, alias kalau mau six pack ya otot perutnya harus dilatih. Jadi yang benar yang mana sih? Atur makan atau dari latihan? Nah lewat video ini kita akan memulai playlist baru di channel Dia Santuy, yakni Six Pack 101. Alias playlist ini akan membahas mendalam topik soal six pack dan terdiri dari beberapa episode. Pada episode pertama, yakni video ini, kita akan membahas bagaimana faktanya cara memiliki six pack. Yang benar, six pack made in the kitchen atau made in the gym nih. Terus di episode kedua, kita akan bahas soal bisa nggak sih kita punya lebih dari 6 kotak di perut. Bisa nggak tuh kalau mau 8 pack? Bisa nggak tuh kalau mau 10 pack? Terus ada orang yang cuma kelihatan 4 pack doang, 4 kotak doang, nggak 6. Nah itu kenapa tuh? Selanjutnya lagi, di episode ketiga, kita akan bahas soal realita perut six pack. Di mana six pack seringkali dijadikan ikon kesuksesan orang-orang yang masuk ke dunia fitness. Benar nggak sih kalau fit itu artinya six pack? Apakah six pack itu artinya sehat dan kuat? Atau jangan-jangan six pack itu sebenarnya overrated? Terus di episode keempat kita akan bahas soal latihan otot perut yang paling optimal dari segi anatomi dan juga biomekanika otot. Haruskah melakukan sit up? Haruskah melakukan plank untuk mendapatkan six pack? Dan terakhir di episode kelima soal stubborn fat nih, yang seringkali dikeluhkan orang-orang di bagian perut bawah nih. Susah banget gitu yang ngilangin perut bawah. Gimana cara ngilanginnya dan kenapa sih kok bisa susah hilangnya? Nah, bakal seru banget kan playlistnya? Aku sih sementara baru kepikiran 5 pembahasan ini di playlist six pack ini. Kalau kamu ada ide konten lainnya terkait six pack dan mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Akan aku pertimbangkan untuk bikin juga. Dan biar nggak ketinggalan playlist ini, yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Sekarang, tanpa menunggu lama, yuk kita masuk ke episode pertama, cara memiliki perut six pack yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya, menurutku kedua statement di awal tadi, abs made in the kitchen dan juga abs made in the gym, itu semuanya salah. Menurutku, yang benar itu ya, abs made in the womb. Alias sebenarnya six pack ini sudah dibuat sejak kita dalam kandungan. Yes, kita semua lahir dengan perut six pack cuy, atau lebih tepatnya kita lahir dengan memiliki otot rectus abdominis, si otot perut bagian tengah yang sering disebut sebagai six pack muscle. Tentunya otot perut bayi baru lahir itu belum terdevelop sama seperti orang dewasa ya, tapi secara struktur utama kita sudah punya si rectus abdominis ini sejak lahir. Makanya kalau kalian lihat anatomi otot ketika di pelajaran sekolah gitu ya, atau googling, pasti contoh ototnya itu punya six pack, karena memang semua punya otot rectus abdominis ini. Kalau kita nggak punya otot rectus abdominis ini, kita nggak bisa tuh melakukan gerakan menekuk tubuh bagian atas kita, alias trunk flexion. Dan kalau nggak punya otot rectus abdominis ini, bisa-bisa organ dalam tubuh kita juga kemana-mana, karena organ seperti usus itu nggak ada tempat untuk menempel. Inilah salah dua kegunaan dari otot perut six pack kita ini. Tapi kok kalau semua orang punya six pack, kok kalau buka baju mayoritas orang kelihatannya one pack doang, nggak kelihatan six pack? Ya karena six pack-nya tadi ketutup lemak. Jadi kalau kamu lihat dari potongan samping, di bawah kulit kita itu ada lemak subkutan dulu. Dan setelah itu baru otot. Jadi kalau lemak subkutannya ini masih tebal, nggak akan kelihatan six pack yang kamu punya tersebut. So, langkah utama dan terpenting supaya six pack bisa kelihatan adalah kamu perlu memiliki kadar body fat atau kadar lemak tubuh yang cukup rendah. Tergantung seberapa jelas six pack ingin terlihat, semakin mau kelihatan jelas ya perlu semakin rendah body fat-nya. Nah kalau ngomongin nurunin kadar lemak tubuh alias fat loss, ya jalan satu-satunya cuman dengan mencapai kondisi kalori defisit. Karena kalau kamu kondisi kalori defisit seperti itu, lemak di tubuhmu akan digunakan sebagai energi, jadi kadar body fat-nya bisa turun. Tentunya penerapan kalori defisit yang baik sudah aku sampaikan berkali-kali di channel YouTube ini. Sudah pada pinter lah ya soal kalori defisit ya. Selama energi yang kita keluarkan lebih banyak daripada yang kita konsumsi, kadar lemak tubuh akan turun. Untuk orang dewasa, rata-rata six pack akan mulai nampak samar-samar pada laki-laki dengan body fat 17% ke bawah dan 24% ke bawah untuk perempuan. Samar-samar di sini maksudnya kalau kamu posenya ngeden dikit gitu ya, dikencengin perutnya, terus lightingnya lumayan bagus, sudah mulai kelihatan lah six pack-nya sedikit-sedikit. Kalau mau diem aja sudah kelihatan jelas six pack-nya, perlu body fat lebih rendah lagi, kisaran 13% ke bawah untuk pria dan 20% ke bawah untuk wanita.
Untuk orang dengan level body fat ini, diam saja six pack-nya sudah kelihatan. Nah, dari semua fakta ini, sebenarnya quotes "abs made in the kitchen" ada benarnya, karena pengaturan pola makan sangat penting ketika kita ingin defisit kalori. Cuman quotes ini bisa direvisi dikit lah ya, jadi "abs revealed in the kitchen", alias dengan mengatur makan, kita bisa memunculkan six pack kita ke permukaan. Walaupun sebenarnya ya quotes-nya tetap meskipun sudah dirubah, ada flow-nya seperti itu ya, karena kalori defisit juga bisa dicapai dengan cara meningkatkan kalori keluar, nggak melulu urusan makan. Selain itu, atur makan juga bukan berarti kamu kudu bisa masak, kudu di dapur seperti itu ya. Tapi intinya ya, nangkeplah ya maksud dari quotes tadi. Cuman untuk punya badan yang estetik, nggak cukup berhenti di pola makan saja. Bisa saja nih, meskipun si six pack sudah nongol di permukaan karena kadar body fat-nya rendah, belum tentu nanti six pack-nya akan kelihatan tebal. Coba lihat foto-foto orang yang kurus. Bahkan foto-foto orang yang anoreksia tuh, coba di-searching di Google. Belum tentu nanti six pack-nya akan nampak jelas sekali, meskipun kadar body fat-nya sudah rendah. Ada yang kelihatannya rata seperti itu ya six pack-nya. Hal ini disebabkan karena otot perut itu ya sama seperti otot bagian tubuh yang lain. Ketebalan ototnya juga dipengaruhi apakah kamu selama ini rutin memakainya atau tidak. Kalau enggak ya, ototnya bakalan tipis. Ingat, otot itu sistemnya use it or lose it. Kalau mau otot perutmu tebal, six pack-nya tebal ya, otot perut perlu dilatih. Semakin tinggi massa otot di perut kamu, six pack-mu akan makin menonjol. Nah, dari fakta ini, sebenarnya quotes "abs made in the gym" itu juga ada benarnya. Karena hanya lewat latihan perut yang benarlah kita bisa menjaga dan meningkatkan massa otot perut kita. Kalau mau lebih tebal ya, dari sekarang kamu perlu latihan otot-otot perut secara progresif. Sama seperti otot-otot tubuh kita yang lain. Tapi quotes-nya sebenarnya juga bisa direvisi dikit nih. Jadi, "abs built in the gym". Alias dengan melatih otot perut, kita bisa membentuk otot six pack kita lebih tebal. Walaupun sama seperti quotes yang tadi ya, quotes ini juga ada flow-nya, karena latihan perut itu nggak harus di gym seperti itu. Plus selain itu, kalau mau membentuk otot, kita tetap perlu atur makan, supaya cukup energi dan cukup protein. Tapi sekali lagi, nangkeplah ya maksud dari quotes ini. So, kesimpulannya, abs made in the womb, revealed in the kitchen, dan built in the gym. Kita semua punya six pack, mau kelihatan six pack-nya ya body fat harus cukup rendah, mau tebal otot perutnya ya harus dilatih. Dan semua ini bisa dicapai dengan pengaturan pola makan dan program latihan yang baik. Cuman perlu diketahui, kalian-kalian yang mau perut six pack itu kan peduli penampilan ya. Nah, terkadang kalian terlalu fokus ke defisit kalori dan latihan perut doang. Endingnya apa? Jadinya kurus. Otot perutnya sih lumayan seperti itu, tapi badan lainnya nampak tipis. Jadinya ya kurang estetik nih. Jadi kalau mau latihan, perlu latih otot di seluruh tubuh. Nah, ngomongin latihan seluruh tubuh, aku saranin kamu punya alat home gym seperti punya Strength Bay ini. Hanya dengan satu alat, kamu bisa melatih semua bagian tubuh kamu dengan optimal. Kalau tertarik dengan alat home gym serta aksesoris-aksesorisnya, bisa langsung meluncur ya ke Instagram atau online store dari Strength Bay ini. Di sana nanti kamu juga bisa dapat panduan gerakan-gerakan yang benar seperti apa dan juga ada program online coaching juga. See you there!